Kadang hidup tuh lucu. Ya, kita diajarin dari kecil buat jadi diri sendiri. Tapi begitu beneran jadi diri sendiri, orang-orang malah bilang, kamu kenapa sih sekarang? Seolah-olah kejujuran itu oke, selama nggak terlalu jujur. Autentik boleh, asal masih sesuai ekspektasi. Beda dikit dikira aneh, beda banyak dicap bermasalah, di tongkrongan, di kantor, bahkan di keluarga sendiri. Seringkali kita nggak ditanya, kamu siapa? Tapi, kamu cocok nggak sama kita? Dan di situ, banyak dari kita mulai belajar satu skill penting. Pakai topeng. Ada topeng sopan, topeng santai, topeng dewasa, bahkan topeng bahagia, yang dipakai padahal batin lagi zong. Multitasking. Tapi eksistensial jompo Sartre mungkin bakal senyum tipis lihat ini. Buat dia, manusia itu bukan makhluk yang diberi kebebasan, tapi makhluk yang terjebak di dalamnya. Kita bebas memilih, tapi juga harus siap dimusuhi karena pilihan itu. Dan masalahnya, kebebasan jarang datang sendirian. Dia sering bawa bonus, kesepian. Jadi pertanyaannya bukan lagi, gimana caranya jadi diri sendiri? Tapi, sejauh mana kita berani membayar harga dari kejujuran itu? Di era sekarang, hampir semua orang sepakat satu hal. Jadi diri sendiri itu penting. Kalimat ini kayak mantra universal. Ditulis di bio Instagram, dijadikan caption LinkedIn, bahkan dipakai motivator pas Senin pagi. Masalahnya, mantra ini punya catatan kaki yang jarang dibaca. Jadi diri sendiri boleh, asal nggak bikin orang lain nggak nyaman. Kita hidup di zaman yang mengaku paling bebas, tapi juga paling sensitif. Bebas berpendapat, tapi jangan beda terlalu jauh. Bebas berekspresi, tapi pastikan masih masuk norma. Bebas jadi apa saja, selama masih bisa diterima di grup WhatsApp keluarga. Begitu kamu mulai benar-benar jujur tentang pilihan hidup, nilai, atau cara berpikir, reaksinya sering bukan tepuk tangan, tapi tatapan heran. Kadang disusul kalimat klasik, kamu berubah, ya? Padahal yang berubah cuma satu, kamu berhenti pura-pura. Disinilah paradoks kebebasan modern bekerja. Secara teori, kita merayakan individualitas, tapi secara praktik, kita masih sangat mencintai keseragaman. Masyarakat suka slogan kebebasan, tapi alergi pada konsekuensinya. Kejujuran personal sering dianggap mengganggu stabilitas sosial, kayak orang yang tiba-tiba jujur di arisan. Padahal, semua lagi sepakat pura-pura bahagia. Jadi diri sendiri sering dipahami bukan sebagai keaslian, tapi sebagai versi diri yang sudah disensor, yang sopan, adaptif, dan gak terlalu beda. Kalau terlalu beda, kamu dianggap aneh. Kalau terlalu jujur, kamu dibilang egois. Kalau terlalu konsisten sama prinsip, kamu dicap kaku. Ironisnya, semua label itu muncul justru saat kamu sedang berusaha paling jujur. Sartre bakal bilang, ini bukan kebetulan. Kebebasan sejati memang selalu bikin orang lain gelisah. Karena saat kamu berani jadi diri sendiri, kamu tanpa sadar sedang mengingatkan orang lain bahwa mereka juga punya pilihan. Dan mungkin selama ini memilih untuk gak jujur. Dan gak semua orang siap dihadapkan pada cermin eksistensial semacam itu. Kadang lebih nyaman menyebut orang lain aneh daripada mengakui diri sendiri takut. Makanya, penerimaan sosial sering bukan hadiah bagi keaslian, tapi bagi kepatuhan. Kita diterima bukan karena siapa kita sebenarnya, tapi karena seberapa rapi kita mengikuti skrip, semacam audisi sosial tanpa pengumuman. Yang lolos adalah mereka yang tahu kapan harus diam, kapan harus setuju, dan kapan harus tertawa walau nggak lucu. Yang terakhir ini skill hidup penting. Bab ini bukan mau bilang bahwa masyarakat itu jahat, atau kejujuran itu selalu benar. Tapi penting disadari, kebebasan modern itu bersyarat. Ia dipuji di permukaan, tapi dibatasi di praktik. Dan di titik inilah jadi diri sendiri berubah dari slogan manis, menjadi keputusan eksistensial yang penuh risiko. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa mereka nggak menerima aku? Tapi lebih jujur, apakah kita benar-benar siap dengan konsekuensi dari kebebasan yang kita klaim inginkan? Kalau kamu pernah mikir, enak ya hidup bebas, bisa jadi apa aja. Sartre mungkin bakal nengok sambil bilang, hati-hati, kebebasan itu bukan diskon akhir tahun. Dalam filsafat eksistensialisme, kebebasan bukan hadiah karena kita baik, pintar, atau pantas. Kebebasan itu kondisi. Titik. Mau siap atau tidak, manusia sudah terlanjur bebas. Dan disitulah masalahnya dimulai. Sartre punya istilah yang terdengar dramatis tapi jujur, condemns to be free. Manusia dikutuk untuk bebas. Dikutuk, bukan diberkahi. Artinya, kita tidak pernah bisa benar-benar lari dari pilihan. Bahkan saat kita bilang aku nggak punya pilihan, itu pun sebenarnya pilihan. Milih pasrah juga bentuk keputusan. Hidup ini, kata Sartre, bukan soal mencari takdir, tapi terjebak dalam tanggung jawab yang nggak bisa di-refund.
Dulu, manusia bisa berlindung di balik Tuhan, tradisi, atau nasib. Sekarang, opsi itu makin tipis. Kalau hidupmu berantakan, susah nyalahin bintang atau weton. Dunia modern secara halus berkata, itu pilihan kamu sendiri. Dan jujur aja, itu capek. Kebebasan terdengar keren sampai kamu sadar nggak ada tombol salah sistem. Semua kesalahan datang dengan notifikasi tanggung jawab. Penuh ada di tangan Anda. Disinilah Sartre mulai bikin orang nggak nyaman. Buat dia, kita nggak punya esensi bawaan. Kita nggak terlahir sebagai sesuatu. Kita menjadi lewat pilihan. Mau jadi baik, pengecut, jujur, oportunis, itu semua hasil keputusan, bukan nasib. Jadi kalau hidup terasa kosong, itu bukan karena kurang motivasi, tapi karena kebebasanmu belum dipakai secara sadar. Heidi, tenang. Sartre juga sadar ini bukan kata-kata penyemangat. Masalahnya, kebebasan seperti ini nggak romantis. Dia datang tanpa panduan, tanpa jaminan, dan tanpa aplaus. Setiap pilihan adalah taruhan. Salah pilih, nggak ada yang bisa disalahkan selain diri sendiri. Di titik ini, banyak orang memilih jalan pintas berpura-pura tidak bebas. Mereka bersembunyi di balik peran, norma, atau ya begitulah hidup. Dalam bahasa Sartre, ini disebut bad faith. Kebohongan terhadap diri sendiri demi rasa aman. Ironisnya, kebebasan justru terasa paling berat saat kita sadar sepenuhnya memilikinya. Bukan karena terlalu banyak pilihan menu di aplikasi ojek online, tapi karena setiap pilihan itu membentuk siapa kita. Kita bukan cuma memilih pekerjaan atau pasangan, tapi sedang menulis definisi diri sendiri. Dan ya, itu bikin cemas, eksistensial banget. Jadi, ketika Sartre bilang manusia dikutuk untuk bebas, dia sedang jujur kebebasan itu tidak datang dengan rasa damai. Ia datang dengan kecemasan, kesepian, dan tanggung jawab yang brutal. Tapi justru di sanalah martabat manusia berdiri. Bukan sebagai makhluk yang aman, tapi sebagai makhluk yang berani memilih tanpa jaminan. Dan mungkin, di dunia yang suka kepastian instan, keberanian semacam itu adalah bentuk kebebasan paling radikal. Ada satu pertanyaan tak tertulis yang sering muncul setiap kali kita masuk ruang sosial. Di sini aku harus jadi siapa? Bukan siapa sebenarnya, tapi siapa yang aman. Aman buat obrolan, aman buat citra, aman buat masa depan. Dari situ, kita mulai memilih peran. Pelan-pelan, tanpa sadar, kayak aktor yang lupa kalau ini cuma panggung, bukan rumah. Peran sosial terasa aman karena ia memberi kepastian. Saat kita mengikuti skrip yang sudah ada, kita nggak perlu banyak mikir. Tinggal meniru, menyesuaikan, dan berharap diterima. Jadi anak baik, pegawai loyal, teman yang selalu setuju, atau warga yang gak ribet. Semua peran ini datang dengan bonus. Pengakuan sosial, bukan pengakuan batin, tapi cukup untuk bikin hidup kelihatan rapi di mata orang lain. Di dunia yang serba menilai, status normal adalah mata uang yang kuat. Normal berarti bisa dipahami tanpa penjelasan panjang. Normal berarti nggak bikin orang lain harus mikir ulang soal nilai-nilai mereka. Dan jujur aja, masyarakat suka yang nggak merepotkan. Kejujuran seringkali dianggap merepotkan karena memaksa orang lain menyesuaikan sudut pandang. Sementara kepatuhan tinggal tepuk tangan. Disinilah banyak orang mulai berdamai dengan kebohongan kecil. Sedikit menyensor pendapat, sedikit menekan keresahan, sedikit berpura-pura setuju. Lama-lama, kebohongan ini terasa fungsional. Hidup jadi lebih lancar. Relasi aman, drama minim. Bahkan kita mulai percaya, ya mungkin memang beginilah diriku. Padahal, yang terjadi bukan menemukan diri, tapi mengunci diri dalam peran yang disukai orang lain. Sartre akan menyebut kondisi ini sebagai pelarian dari kebebasan. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita lelah. Kebebasan menuntut keputusan, dan keputusan menuntut tanggung jawab. Peran sosial membebaskan kita dari itu semua. Kalau ada yang salah, tinggal bilang, aku cuma menjalankan peran. Aman, tidak heroik, tapi efektif. Masalahnya, ada harga yang jarang dibahas. Semakin lama kita hidup dalam peran aman, semakin jauh jarak kita dengan diri sendiri. Kejujuran dikorbankan bukan karena kita jahat, tapi karena kita ingin diterima. Ironisnya, penerimaan itu sering datang dari versi diri yang bukan kita. Kita hadir, tapi tidak sepenuhnya ada. Kayak online tapi low battery. Di titik tertentu, normal berubah jadi penjara halus. Nggak terasa menyakitkan, tapi membatasi gerak. Kita aman, tapi nggak utuh. Kita diterima, tapi dengan syarat. Dan syarat itu adalah terus menjaga topeng agar tidak jatuh. Cepat. Ya, tapi dianggap dewasa. Bab ini bukan menghakimi mereka yang memilih peran aman. Justru sebaliknya. Ini pengakuan jujur bahwa normalitas sering terasa lebih menenangkan daripada kejujuran. Tapi pertanyaannya pelan-pelan bergeser. Sampai kapan kita mau hidup rapi di luar, tapi berantakan di dalam? Ada momen aneh dalam hidup sosial.
Ketika kamu akhirnya jujur, niatnya baik, nadanya tenang, kote-katanya sopan, tapi reaksi yang datang malah defensif. Bukan karena kamu kasar, tapi karena kejujuranmu terdengar terlalu keras di telinga yang terbiasa dengan kesepakatan diam-diam. Di situ kamu sadar, ternyata bukan semua kebenaran ingin didengar. Sebagian hanya ingin dijaga jaraknya. Di masyarakat yang tidak toleran, kejujuran personal sering dibaca bukan sebagai ekspresi diri, tapi sebagai gangguan sistem. Ia mengusik ritme sosial yang sudah mapan. Kayak orang yang tiba-tiba matiin musik di pesta lalu nanya, "Kita semua beneran bahagia nggak sih?" Night reflective. Tapi timingnya bikin semua orang pengen pura-pura nggak dengar. Masalahnya bukan pada apa yang dikatakan, tapi pada apa yang diancam oleh kejujuran itu. Kejujuran memaksa orang lain mengakui kemungkinan bahwa hidup bisa dijalani dengan cara berbeda. Dan bagi masyarakat yang dibangun di atas kepatuhan, kemungkinan itu terasa berbahaya. Lebih aman menganggap si jujur sebagai pembangkang daripada mengakui bahwa norma mungkin tidak netral. Karena itu, kejujuran sering digeser maknanya. Ia tidak lagi dibaca sebagai keberanian, tapi sebagai egoisme. Kamu terlalu mikirin diri sendiri, katanya. Padahal yang dilakukan justru sebaliknya. Berhenti berbohong. Tapi di ruang sosial tertentu, tidak ikut berbohong dianggap tindakan agresif. Aneh, tapi konsisten. Kebohongan kolektif itu rapuh. Satu suara jujur saja bisa bikin retak. Sartre akan bilang, ini soal kecemasan eksistensial. Kejujuran orang lain mengingatkan kita bahwa kita juga bebas. Dan mungkin selama ini memilih untuk tidak jujur. Dan jujur aja, itu nggak enak. Lebih gampang menuduh si jujur lalu idealis, nggak tahu diri, atau sok beda daripada menghadapi rasa takut sendiri. Mekanisme pertahanan, versi sosial, di titik ini, kejujuran berubah fungsi. Bukan lagi alat komunikasi, tapi tindakan politik sunyi. Tanpa teriak, tanpa poster, tanpa slogan. Cukup dengan tidak ikut berpura-pura. Dan seperti semua bentuk pembangkangan, ia jarang disambut hangat. Masyarakat tidak toleran, lebih menghargai stabilitas daripada keaslian. Lebih suka damai palsu daripada konflik jujur. Yang bikin ironis, mereka yang jujur sering disuruh menjaga perasaan orang lain. Padahal yang diminta sebenarnya adalah menjaga kenyamanan sistem. Kejujuran dianggap egois karena tidak mau berkompromi dengan kepalsuan. Padahal mungkin justru sebaliknya keguguran itu. Usaha terakhir untuk tetap waras di tengah kepura-puran Mas Selbab ini tidak mengajak semua orang jadi frontal atau sok paling benar. Tapi ada perbedaan antara empati dan sensor diri total. Dan di masyarakat yang alergi pada perbedaan, kejujuran personal memang sering berakhir sebagai gangguan. Pertanyaannya kemudian, bukan kenapa mereka tersinggung, tapi apakah kita rela mengorbankan kebenaran diri demi menjaga ilusi ketenangan bersama? Ada satu kalimat yang paling sering dipakai manusia modern setelah nanti aja. Aku baik-baik saja. Kalimat ini fleksibel, multiguna, dan bisa dipakai di hampir semua situasi. Ditanya kabar padahal hidup lagi runtuh, aku baik-baik saja. Capek, kecewa, bingung, dan pengen kabur ke pegunungan tanpa sinyal, tetap aku baik-baik saja. Kalau kalimat ini dapat royalti, mungkin sudah pensiun dini. Disinilah topeng sosial mulai bekerja. Ia bukan alat penipuan, tapi alat bertahan hidup. Topeng dipakai bukan karena kita jahat, tapi karena kita ingin diterima. Dalam banyak ruang sosial, kejujuran penuh dianggap terlalu berat, terlalu ribet, atau terlalu nggak perlu dibahas. Jadi kita belajar merapikan ekspresi, menyederhanakan emosi, dan menyembunyikan bagian diri yang dianggap tidak layak tampil. Topeng membuat hidup lebih lancar. Relasi aman, konflik minimal. Kita tahu kapan harus tertawa, kapan harus diam, dan kapan harus bilang setuju, meski batin mengangkat alis. Secara sosial, ini efektif. Kita hadir, berfungsi, dan terlihat stabil. Masalahnya, stabilitas ini dibayar dengan fragmentasi batin. Kita mulai terbelah antara diri yang tampil dan diri yang disimpan. Sartre akan menyebut kondisi ini sebagai bentuk bad faith, bukan karena niat buruk, tapi karena kita menyangkal kebebasan dan kejujuran diri sendiri. Kita hidup seolah-olah peran itu adalah esensi, padahal cuma kostum. Lama-lama, kita lupa mana wajah asli, mana topeng. Ironisnya, semakin kita mahir memakainya, semakin sulit melepasnya. Humor sinisnya begini, semua orang kelihatan baik-baik saja, tapi hampir nggak ada yang benar-benar baik-baik saja. Kita hidup di masyarakat yang penuh senyum, tapi miskin kehadiran otentik. Semua rapi, semua sopan, semua terkendali. Tapi di balik itu, banyak batin yang retak halus. Nggak dramatis, tapi terus-menerus. Topeng juga memberi ilusi kontrol. Selama topeng terpasang, kita merasa aman, tidak dihakimi, tidak dipertanyakan. Tapi harga yang dibayar pelan-pelan menumpuk. Rasa lelah eksistensial, kehampaan,
Perasaan kau hidup kayak nggak pernah sampai ke aku sendiri. Kita diterima oleh orang lain, tapi ditinggalkan oleh diri sendiri. Bab ini bukan ajakan untuk buka topeng di semua situasi. Kadang, topeng memang perlu. Tapi ketika topeng jadi satu-satunya cara kita hidup, ada yang hilang, keutuhan diri tidak runtuh sekaligus. Ia terkikis pelen-pelen oleh kebiasaan berpura-pura baik-baik saja. Dan mungkin, pertanyaan paling jujur bukan lagi apa kabar, tapi berapa banyak topeng yang kamu pakai hari ini? Dan masihkah kamu mengenali wajah di baliknya? Ada fase dalam hidup ketika lingkaran pertemanan mengecil, obrolan terasa makin jarang nyambung, dan undangan nongkrong datangnya cuma dari grup yang isinya itu-itu lagi. Bukan karena kamu berubah jadi antisosial, tapi karena kamu berhenti berpura-pura. Dan anehnya, sejak itu kesepian mulai rajin mampir. Datangnya pelan, gak ribut, tapi konsisten. Kayak notifikasi yang gak pernah kamu klik, tapi selalu ada. Banyak orang menganggap kesepian sebagai tanda kegagalan. Gagal bersosialisasi, gagal menyesuaikan diri, atau gagal jadi manusia yang normal. Padahal, dalam kacamata Sartre, kesepian justru sering muncul ketika seseorang mulai hidup autentik. Bukan karena dia menolak orang lain, tapi karena dia berhenti berbohong pada dirinya sendiri. Dan dunia, sayangnya, tidak selalu ramah pada kejujuran. Sartre menegaskan satu hal yang cukup kejam, tapi jujur, dunia tidak berutang apapun pada kita, termasuk penerimaan. Tidak ada kontrak kosmis yang menjamin bahwa jika kita jujur, kita akan dicintai. Autentisitas bukan jalur VIP menuju relasi hangat, tapi jalan sunyi yang harus ditempuh tanpa peta sosial. Dan di titik ini, kesepian bukan kesalahan sistem. Ia efek samping dari kebebasan yang dijalani. Secara sadar, kesepian ala ini berbeda dengan rasa sepi, karena ditinggal atau diabaikan. Ini kesepian yang muncul ketika kamu hadir sepenuhnya sebagai dirimu sendiri, tapi dunia di sekitarmu belum tentu siap. Kamu bisa berada di tengah keramaian, ikut tertawa, ikut nimbrung, tapi tetap merasa ada jarak. Bukan karena kamu lebih baik, tapi karena kamu lebih jujur. Dan jujur itu kadang bikin suasana nggak enak. Humor pahitnya, kamu bisa punya banyak koneksi, tapi sedikit kehadiran. Banyak kontak, sedikit yang banner-banner kontak batin. Kesepian eksistensial ini bukan soal jumlah orang, tapi kualitas keterhubungan. Dan kualitas menuntut keaslian. Tanpa topeng, tanpa skrip, tanpa basi-basi berlebihan. Masalah, tidak semua orang siap berada di ruang sejujur itu. Sartre tidak melihat kesepian sebagai penyakit yang harus disembuhkan secepatnya. Ia melihatnya sebagai kondisi yang harus ditanggung. Menjadi bebas berarti siap berdiri sendiri. Secara moral, secara eksistensial. Bukan dalam arti menutup diri, tapi dalam arti tidak menggantungkan makna hidup pada penerimaan orang lain. Berat, jelas. Tapi justru di situ otonomi manusia diuji. Bab ini tidak mengglorifikasi kesepian, tidak bilang sendirian itu selalu keren. Tapi ia mengajak jujur, ada kesepian yang lahir bukan dari kekurangan, tapi dari keutuhan. Kesepian yang muncul karena kamu memilih untuk utuh, bukan disukai. Dan mungkin, dalam dunia yang sibuk mencari validasi, kesepian semacam ini adalah tanda bahwa kamu sedang berdiri di tempat yang jujur. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah kita cukup berani menanggung sepi demi tidak kehilangan diri sendiri? Di dunia sekarang, hidup ramai itu gampang. Tinggal buka ponsel, masuk grup, scroll lini masa, atau nongkrong di tempat yang lagi hits. Secara sosial, kita hampir nggak pernah banner-banner sendirian. Tapi ada paradoks kecil yang sering kita abaikan. Ramai tidak selalu berarti utuh. Banyak suara, banyak orang, banyak interaksi, tapi tetap ada ruang kosong yang nggak terisi. Kayak konser meriah, tapi pulangnya hening. Keramaian sering memberi ilusi keterhubungan. Kita merasa ada karena direspons, diliga, diajak, diikutkan. Tapi keterhubungan ini sering bersyarat selama kita sesuai. Selama kita nggak terlalu beda. Selama kita bisa menyesuaikan nada dan selera. Disinilah kepatuhan mulai jadi tiket masuk ke keramaian. Bukan kejujuran, tapi kemampuan membaca situasi dan ikut arus. Masyarakat cenderung mencintai orang yang patuh karena mereka mudah ditebak. Tidak bikin gelisah, tidak memicu pertanyaan, tidak mengusik nilai yang sudah mapan. Kejujuran, sebaliknya, membawa ketidakpastian. Ia mengacaukan peta sosial. Ia bikin orang lain harus berpikir ulang. Dan berpikir ulang itu melelahkan. Jadi wajar kalau kejujuran sering dianggap nggak asik, terlalu serius, atau bikin suasana rusak. Sartre akan melihat keramaian semacam ini sebagai panggung besar penuh aktor yang memainkan peran aman. Semua tampak hidup, tapi banyak yang tidak banner-banner hadir sebagai diri sendiri. Kepatuhan membuat kita diterima, tapi dengan harga yang halus. Kita harus menyisakan bagian diri di luar ruangan. Sedikit demi sedikit, kita belajar memisahkan diri yang tampil dan diri yang disimpan. Rami di luar,
retak di dalam, humor pahitnya, orang yang paling patuh sering dianggap paling dewasa. Padahal bisa jadi mereka cuma paling mahir menahan diri. Tidak jujur bukan karena tidak punya pendirian, tapi karena tahu kapan harus menyimpannya. Ini bukan tuduhan, tapi observasi. Dunia sosial memberi insentif pada yang rapi, bukan pada yang utuh. Keutuhan itu menuntut konsistensi antara apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Dan konsistensi sering berisik. Ia bikin posisi jelas, nilai tegas, dan pilihan terasa nyata. Di ruang sosial yang mengutamakan kelancaran, keutuhan seperti ini terasa mengganggu. Maka tidak heran jika kepatuhan lebih dirayakan. Ia menjaga ritme, ia memastikan pesta tetap berjalan. Bab ini bukan ajakan untuk menjauhi keramaian atau memusuhi kepatuhan. Tapi penting disadari, hidup ramai bisa saja nyaman, tapi belum tentu bermakna. Kejujuran mungkin membuat kita sepi, tapi ia menjaga kita tetap utuh. Dan di antara ramai yang menenangkan dan utuh yang sepi, manusia selalu dipaksa memilih. Pertanyaannya sederhana tapi tajam. Kita ingin diterima sebagai siapa? Versi aman kita atau versi jujur kita? Di titik ini, ceritanya jadi sederhana tapi nggak gampang. Semua teori, keresahan, dan refleksi akhirnya mengerucut ke satu pilihan Sartrean yang klasik tapi kejam. Hidup nyaman tapi palsu, atau hidup jujur tanpa jaminan diterima. Nggak ada opsi ketiga, nggak ada paket trial. Dan sayangnya, nggak ada tombol nanti dulu. Hidup nyaman itu menggoda, ritmenya enak, relasinya aman, dan konflik bisa dihindari dengan sedikit senyum plus anggukan strategis. Kita tahu kapan harus setuju, kapan harus diam, dan kapan harus bilang, ya udah sih. Secara sosial, ini efisien, hidup berjalan. Tapi di balik kenyamanan itu, ada kompromi yang pelen-pelen jadi kebiasaan. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita capek. Capek berdebat, capek disalahpahami, capek dianggap ribet. Sartre akan bilang, disinilah banyak orang memilih bad faith. Bukan sebagai dosa moral, tapi sebagai strategi bertahan. Kita berpura-pura peran kita adalah diri kita. Kita yakinkan diri bahwa topeng itu wajah. Aman, iya, utuh, balanced. Karena keutuhan menuntut keselarasan antara apa yang kita yakini dan apa yang kita jalani. Dan keselarasan itu sering mahal. Di sisi lain, hidup jujur terdengar heroik sampai kamu menjalaninya. Jujur berarti berani bilang ini aku, tanpa tahu respons apa yang datang. Bisa diterima, bisa diabaikan, bisa juga dijauhi. Jujur berarti siap kehilangan keramaian yang dibangun di atas kepatuhan. Bonusnya, keutuhan, risk connya, kesepian. Dan ya, kesepian itu nggak selalu puitis. Kadang cuma sepi yang membosankan. Humor pahitnya, hidup jujur jarang viral, nggak ada aplaus khusus buat orang yang konsisten sama dirinya sendiri. Dunia nggak otomatis kasih medali terautentik sedunia. Yang ada, kamu harus berdamai dengan kenyataan bahwa kebebasan itu sunyi, tapi sunyi yang jujur. Sunyi yang tidak perlu pura-pura. Sartre tidak menyuruh kita memilih yang mana. Dia hanya mengingatkan, apapun pilihanmu, itu pilihanmu. Tidak ada takdir, tidak ada sistem, tidak ada masyarakat yang bisa kamu jadikan kambing hitam. Dan mungkin justru di situ letak martabat manusia, bukan pada hasilnya, tapi pada keberanian memilih tanpa jaminan. Akhirnya, pertanyaannya kembali ke kita. Tanpa retorika berlebihan, lebih baik sendirian sebagai diri sendiri, atau ramai sebagai topeng? Tidak ada jawaban universal. Yang ada hanya kejujuran pada diri sendiri, dan kesiapan menanggung konsekuensinya. Dan kalau hidup memang harus dijalani dengan risiko, mungkin risiko paling masuk akal adalah tidak kehilangan diri sendiri di tengah usaha untuk diterima. Materi ini membedah paradoks kebebasan ala Sartre. Kenapa jadi diri sendiri yang sering diluelukan justru berujung penolakan sosial? Kita diajak melihat bagaimana kebebasan bukan hadiah moral, tapi beban eksistensial. Bagaimana peran sosial dan topeng dipakai demi status normal. Dan kenapa kejujuran sering dibaca sebagai gangguan, egoisme, bahkan pembangkangan. Pada akhirnya, hidup autentik kerap berujung kesepian, bukan karena gagal, tapi karena jujur. Di channel ini, kita nggak jual motivasi instan atau kutipan palsu buat caption. Yang ada justru obrolan santai tapi serius tentang filsafat, humaniora, dan kegelisahan hidup sehari-hari. Tempat mikir bareng, bukan sok paling benar. Cocok buat yang capek pura-pura kuat, tapi masih pengen jujur sama diri sendiri. Bonus, kadang ketawa kecil, kadang mikir lama. Sartre mengingatkan kita pada pilihan terakhir yang gak nyaman. Hidup nyaman tapi palsu, atau hidup jujur tanpa garansi diterima. Kebebasan memang sunyi, tapi kepalsuan lebih sunyi lagi. Bedanya, yang satu sadar, yang satu pura-pura. Dan ya, aku baik-baik saja itu sering bukan kabar,
tapi alarm batin yang dimatikan paksa.